Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 69. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan kini sedang mencari informasi dari Boshi, yaitu pria parubaya penjual jamur hitam. Ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia penuh dengan ketidaksabaran lalu bertanya pada Boshi, "Karena kau berhasil menemukan barang ini pasti ada seseorang yang telah membimbingmu. Jadi kau pasti tahu lokasi tepatnya, bukan?" Xiaoyan mengeluarkan satu kantong berisi 10.000 koin tanda naga sekali lagi dan kemudian dia bertanya, "Asalkan kau memberitahuku cara menemukan tempat ini, maka 20.000 koin tanda naga ini akan menjadi milikmu." Wajah dari Boshi terlihat berseri-seri dan tanpa basa-basi lagi dia langsung mengambil 20.000 koin tanda naga milik Xiaoyan sambil tertawa dan mengatakan, "Hahaha, Tuan muda, Anda benar-benar seorang pembaca pikiran yang luar biasa. Awalnya, ketika kami berburu harta karun di lembah Guisu itu, kita telah dipimpin oleh seorang bernama Yi Boceng. Dia adalah pemimpin dari tentara bayaran Behili kami, dan dia pasti tahu lokasi spesifiknya. Sejauh yang aku ketahui, dia saat ini tinggal di dalam kota jiwa perak, dekat dengan hutan raungan harimau." Le Shaolong cukup terkejut. "Kota jiwa perak? Apakah pemimpinmu benar-benar tinggal di sana?" Boshi menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melambaikan tangan untuk menunjukkan sebuah token dengan lambang naga biru sambil berkata, "Benar, ini adalah lambang naga Azure dari kelompok tentara bayaran Behili kami. Saat kau bertemu dengannya, tunjukkan lambang ini dan dia pasti akan membantumu." Xiaoyan pun segera mengambil lambang naga biru dan kemudian dia mulai memeriksanya dengan seksama. Benda ini terbuat dari logam khusus berbentuk lingkaran dan ada ukiran naga biru di tengah-tengahnya. Di bawah dari ukiran naga itu juga tertera nama Tentara Bayaran Behili. Setelah mendapatkan petunjuk, Xiaoyan kemudian berpamitan pada Boshi ini dan pergi untuk menuju kota jiwa perak yang ada di dekat hutan raungan harimau. Xiaoyan dan juga kelompoknya ini melakukan perjalanan siang dan malam, terbang selama 3 hari berturut-turut sebelum akhirnya mereka benar-benar tiba di kota jiwa perak. Di tengah perjalanan tersebut, Le Shaolong sedikit memperkenalkan tentang hutan raungan harimau kepada Xiaoyan. Barulah kemudian Xiaoyan mengerti kenapa Le Shaolong menunjukkan ekspresi wajah terkejut pada saat itu ketika dia mendengarkan nama dari Yi Boceng, pemimpin tentara bayaran Behili yang tinggal di sana. Hutan raungan harimau terletak di bagian barat dari kota Juki. Di sana ada sebuah desa terpencil dengan diselimuti pepohonan yang cukup rimbun. Meskipun banyak binatang iblis di dalam hutan ini, tapi kekuatan mereka hanya berkisar bintang 3 sampai bintang 4 dodi, sehingga hutan raungan harimau hanyalah hutan tingkat rendah. Dalam radius 10.000 li di luar hutan raungan harimau terdapat kota jiwa perak. Meskipun kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan kemakmuran dan juga kekayaan kota Juki, namun ketergantungan dari kota jiwa perak terhadap hutan raungan harimau memastikan banyaknya aktivitas di dalam tempat itu, sehingga bisa dikatakan bahwa kota jiwa perak merupakan sebuah kota khusus dari tentara bayaran. Menurut apa yang dikatakan Boshi, Yi Boceng, sang pemimpin dari kelompok tentara bayaran Behili yang memimpin mereka menuju lembah Guisu untuk mencari lumut Lingyin, seharusnya kekuatannya berada di bintang 4 dodi, tapi kenapa tinggal di luar hutan rendah seperti ini? Namun karena Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya sudah tiba, maka mereka akan mencari informasi secara detailnya. Xiaoyan menyuruh Le Shaolong dan juga anggota yang lainnya untuk menekan Dao Qi di dalam tubuh hingga setara dengan bintang 3 dodi. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun langsung mengajak anggota kelompoknya ini untuk memasuki kota jiwa perak. Mereka telah menemukan adanya markas tentara bayaran yang cukup besar. Xiaoyan mendatangi tempat itu, yang kemudian seorang wanita cantik yang menggunakan armor berwarna hitam mendekati Xiaoyan dan juga kelompoknya. Lalu dia bertanya, "Tuan muda,
apakah Anda ingin menyewa tentara bayaran? Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian memasang wajah yang cukup serius. Pandangan mata Soyen pun melihat pada tempat sekeliling dan dia telah menemukan adanya papan misi dari kelompok tentara bayaran di depan sana. Misi yang tercantum tidak banyak dan sebagian besar hanya melibatkan tentang perlindungan dodi tingkat rendah untuk memburu binatang iblis atau mencari bahan obat tertentu. Gadis cantik berarmor hitam ini bertanya kembali, "Tuan muda, misi seperti apa yang akan Anda jalankan sehingga membutuhkan pasukan bayaran? Aku bisa merekomendasikan pada dirimu tentang pasukan bayaran yang cukup unggul akhir-akhir ini. Mereka adalah pasukan bayaran angin kencang yang memiliki tingkat penyelesaian misi paling tinggi di dalam kota jiwa perak." Soyen sedikit mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya, "Aku dengar ada kelompok tentara bayaran Behili yang cukup bagus di dalam tempat ini. Kurasa aku akan menyewa mereka saja." Wanita cantik berarmor hitam ini hanya bisa mengerutkan keningnya, yang kemudian dia berkata, "Tentara bayaran Behili? Sepertinya tidak ada kelompok tentara bayaran seperti itu di dalam kota ini, Tuan muda. Mungkinkah Anda salah?" Soyen menyipitkan matanya dan dia kemudian berpikir mungkinkah Bosi telah menipunya kembali. Soyen lalu mengeluarkan sebuah lambang naga biru milik tentara bayaran Behili dari dalam cincin penyimpanan. Kemudian dia berkata, "Lihatlah, aku tidak mungkin salah. Ini adalah lambang dari kelompok tentara bayaran Behili itu." Wanita yang menggunakan armor hitam segera mengambilnya dan dia pun melakukan pemeriksaan dengan cermat. Namun setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba saja berbinar dan mengerti sesuatu. Dia lalu berkata, "Aku tidak mengenal kelompok tentara bayaran Behili yang Anda sebutkan, Tuan muda, tapi aku pernah melihat lambang naga biru ini." Wanita tersebut terdiam untuk sejenak, sementara Soyen tersenyum tipis. Dia pun mengeluarkan 1000 koin tanda naga dari dalam cincin penyimpanan, lalu meletakkannya di atas meja untuk mempermudah segalanya. Pokoknya nggak di Konoha, nggak di BTTH. Kalau pengen mulus ya pakai uang lah. Kalau nggak punya uang ya udah tarik selimut, saatnya tidur. Setelah mengambil koin naga dari Soyen, wanita cantik berarmor hitam itu kemudian mengatakan, dia adalah seorang pria tua bernama Yi Boceng, telah menghabiskan waktu seharian di dalam kedai dan pakaiannya juga memiliki lambang naga biru seperti ini. Soyen dan juga yang lainnya pun sangat gembira ketika dia mendengarkan nama Yi Boceng. Itu benar-benar sesuai dengan yang disebutkan oleh Bosi. Mereka berterima kasih kepada wanita berarmor hitam ini dan kemudian menanyakan arah dari kedai yang dimaksud. Setelah mendapatkan petunjuk dari wanita cantik berarmor hitam, Soyen, Le Shaolong, dan juga yang lainnya pun bergegas menuju kedai minuman itu. Setelah melewati beberapa belokan, pada akhirnya mereka telah tiba di sebuah rumah kayu yang di atasnya ada tulisan kedai minuman. Soyen dengan raut wajah penuh kegembiraan, dia berkata tidak salah lagi, ini dia tempatnya. Ketika Soyen berjalan mendekat pada kedai minuman itu dan hendak membuka pintu yang berada di hadapannya, tiba-tiba saja Soyen terdiam, seolah membeku. Hal ini terjadi karena garis keturunan klan Xiao di dalam tubuhnya telah bergejolak, membuat tato klan Xiao di dalam dahinya juga bergetar. Soyen berhenti sejenak untuk mengamati bahwa ini tidak salah merupakan getaran dari tato klan Xiao. Soyen pun menyipitkan matanya yang kemudian dia bergumam dalam hatinya, apakah mungkin di dalam kedai ini ada orang-orang dari klan Xiao? Tapi bagaimana mungkin orang-orang klan Xiao bisa datang ke tempat ini? Aku rasa dia bukanlah orang biasa, karena semakin tinggi kultivasi seorang bisa menyebabkan getaran dari garis keturunan di dalam diriku. Dan itu responnya semakin jelas. Tapi yang kuingat selama ini, di dalam klan Xiao sepertinya tidak banyak memiliki dodi tingkat tinggi. Soyen merasa bingung dan hanya menggelengkan kepalanya. Le Shaolong yang berada di dekat dari Soyen tiba-tiba saja bertanya, "Tuan muda Soyen, ada apa?" Soyen pun menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mulai membuka pintu dari kedai minuman. Pandangan mata dari Soyen langsung
tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di pojokan dengan wajah pucat, rambut panjangnya menutupi dahi, dan lelaki tua ini memegang sebuah kendi yang di dalamnya ada minuman. Jubah dari lelaki tua berambut panjang acak-acakan itu terdapat lambang naga biru yang tidak lain. Itu cukup mirip dengan lambang naga biru yang dibawa oleh Xiaoyan. Dia adalah Yi Bocheng, pemimpin kelompok tentara bayaran Behili yang sedang dicari oleh Xiaoyan. Tiba-tiba saja tatapan mata dari orang tua bernama Yi Bocheng ini menyipit. Lalu dia menoleh ke arah kelompok Xiaoyan, dan detik berikutnya dia menghilang dari dalam kedai ini melalui jendela. Yi Bocheng kemudian pergi menuju hutan yang cukup gelap. Ekspresi murung kembali muncul di raut wajahnya. Dia sesekali juga meneguk minuman yang berada pada kendi yang ada di tangannya itu. Kaburnya Yi Bocheng dari dalam kedai minuman itu justru karena kemunculan Xiaoyan. Nama asli dari orang tua ini bukanlah Yi Bocheng, melainkan Xiao Yao. Dia adalah pemimpin dari klan Xiao. Meskipun masih menjabat, tapi Xiao Yao sendiri merasa bahwa dia bukan lagi seorang pemimpin dari klan Xiao itu. Setidaknya dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai kepala dari klan Xiao. Sambil meminum air yang ada di dalam kendi di tangannya, Xiao Yao pun mengatakan, dahulu kala sebagai seorang bintang 4 Dodi, aku adalah kultivator puncak dengan ambisi yang luar biasa. Saat itu aku sesumbar bahwa diriku akan bisa menembus bintang 5 Dodi sendirian dengan usahaku. Dan untuk itu aku dengan tegas meninggalkan klan Xiao, bersumpah tidak akan kembali sampai aku mencapai terobosan ke bintang 5 Dodi. Sekarang aku begitu terpuruk sehingga ketika merasakan garis keturunan dari anggota klan Xiao yang lainnya, aku hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Aku benar-benar tidak punya wajah untuk melihat anggota klanku. Mengenang tahun-tahun di masa lalu, Xiao Yao merupakan orang pertama di dalam klan Xiao yang telah berhasil mencapai bintang 4 Dodi, dan dia juga orang yang paling bisa diharapkan untuk bisa menembus ke bintang 5 Dodi. Adegan seluruh klan Xiao mengantarkannya untuk mencari jalan menuju bintang 5 Dodi masih tergambar jelas di dalam benaknya. Orang-orang di dalam klan Xiao pada saat itu penuh dengan senyuman dan juga harapan kepada Xiao Yao. Namun kali ini, di dalam hati dari Xiao Yao yang ada hanyalah sebuah rasa bersalah dan juga beban yang berat. Lelaki tua Xiao Yao ini mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya semakin menurun, dan dia tak kuasa berlinang air mata dengan penuh kesedihan. Ternyata setelah meninggalkan klan Xiao pada waktu itu, Xiao Yao langsung membentuk kelompok tentara bayaran Behili yang kemudian terjun ke dalam dunia persilatan. Semua orang penuh ambisi bersumpah untuk meraih nama baik. Namun tepat ketika Xiao Yao mencapai puncak bintang 4 Dodi, dia sangat gembira dan juga bersiap untuk menembus ke bintang 5 Dodi. Namun pada saat itu juga dia telah mendapati bahwa kekuatannya telah stagnan dan bahkan perlahan mulai turun. Tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Kenapa kekuatannya terus menurun seperti ini? Dengan cemas, Xiao Yao mencari para alkemis-alkemis hebat di seluruh benua Dodi ini, tapi sia-sia. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan padanya, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kekuatannya perlahan merosot dari puncak bintang 4 Dodi menuju tahap awal bintang 4 Dodi, dan tampaknya penurunan kekuatan ini masih akan terus berlanjut. Impian untuk mencapai bintang 5 Dodi benar-benar hancur total. Xiao Yao patah semangat dan pada akhirnya dia membubarkan kelompok tentara bayaran Behili. Xiao Yao bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi setelah dia memikirkan tentang nasib dari klan Xiao, pada akhirnya mengurungkan niatnya itu. Dan dengan keras kepalanya, seorang Xiao Yao, dia tidak punya wajah untuk kembali ke dalam klan Xiao. Jadi dia hanya bisa menenggelamkan dirinya dalam kesedihan setiap hari. Dia hanya meminum air yang berada di dalam botol atau kendi yang dibawanya itu. Seringkali juga mengunjungi kedai minuman
dan menghabiskan waktu di dalam tempat itu. Di dalam pikiran dari Xiao Yao ada banyak beban, dan dia tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan beban ini. Sambil terus berjalan tanpa arah di dalam hutan yang gelap, Xiao Yao meneguk cairan di dalam kendinya. Dia pun menarik nafas dalam-dalam, berniat untuk pergi dari tempat ini selamanya dan menjauhi anggota klan Xiao untuk menjalani sisa hidup yang dia rasa sangat menyedihkan. Setelah Pak Tua Yi Boceng atau Xiao Yao tersebut meninggalkan kedai minuman, kelompok Zhou Yan telah melangkah masuk ke dalam tempat itu yang kemudian Zhou Yan menyadari bahwa fluktuasi dari garis keturunan di dalam tubuhnya telah memudar secara perlahan. Hal itu membuat Zhou Yan merasa mungkin orang dari klan Xiao telah pergi dari dalam tempat ini. Pandangan mata dari Zhou Yan kemudian mengamati tempat sekeliling. Dia telah menemukan ada banyak pelanggan yang sedang minum dan juga makan hidangan-hidangan lezat dari kedai ini. Tatapan mata dari Zhou Yan kemudian melihat salah satu pelayan cantik yang kini telah membersihkan sebuah meja yang ada di pojokan, dan meja itu sebelumnya telah ditempati oleh Yi Boceng. Sesaat kemudian, ada seorang pelayan cantik lainnya mendatangi Zhou Yan dan dia segera bertanya, "Tuan muda, apakah Anda datang ke tempat ini untuk mencari penginapan ataukah makanan?" Zhou Yan dengan acuh tidak acuh segera berjalan ke bagian pojok ruangan ini, mengambil tempat duduk yang kemudian dia berkata, "Sediakan kita makanan terlebih dahulu." Pelayan cantik itu kemudian menimpali, "Sepertinya ini merupakan kunjungan pertama dari tuan muda ke tempat kami, benar bukan?" Zhou Yan menganggukkan kepalanya, dan kemudian pelayan cantik itu kembali berkata, "Tuan muda, ini adalah menu dari kedai kami, silakan pilih." Zhou Yan pun mengabaikan menu itu yang kemudian dia berkata, "Bawakan saja aku beberapa makanan yang enak-enak ke tempat ini." Sebelum pelayan itu meninggalkan Zhou Yan, pada akhirnya Zhou Yan bertanya, "Tapi tunggu dulu, pelayan. Aku ingin bertanya tentang seseorang. Apakah kau kenal dengan seseorang yang bernama Yi Boceng?" Pelayan cantik tersebut menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Aku tahu. Pria tua itu selalu datang ke tempat ini dan dia menghabiskan waktu dengan minum minuman yang ada dalam kendi yang dibawanya, dan bisa dianggap Pak Tua Yi merupakan pelanggan tetap. Jika Anda mencarinya, Anda telah datang ke tempat yang tepat, dan dia setiap hari selalu datang untuk minum minuman dan juga makan di dalam tempat ini. Tapi sayangnya, entah apa yang telah terjadi, Pak Tua Yi tiba-tiba saja melompat melewati jendela ini dan pergi lebih awal. Kita juga tidak tahu dia akan pergi kemana setelah meninggalkan kedai ini. Tuan muda, jika Anda mencarinya, mungkin Anda bisa menginap di dalam tempat ini terlebih dahulu, dan besok dia pasti datang kembali. Lagi pula, hari juga sudah mulai gelap. Tidak mungkin kan Anda untuk mencari Pak Tua Yi Boceng?" Mendengarkan penjelasan dari pelayan cantik ini, Zhou Yan sedikit kecewa. Namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah berdiskusi dengan yang lainnya, pada akhirnya Le Shaolong juga menyarankan untuk menginap satu malam di dalam kedai ini. Hari sudah larut. Meskipun mereka tahu Yi Boceng pasti masih berada di dalam kota jiwa perak ini, tapi mencarinya cukup sulit. Pandangan mata dari Zhou Yan kemudian melihat ke arah jendela yang ada di sebelahnya, dan dia menyaksikan matahari telah terbenam. Tidak jauh dari kota jiwa perak, pada saat ini Xiao Yao berjalan sendirian, dan tiba-tiba saja dia bertemu dengan 3 orang pria yang memiliki badan kekar. Pandangan mata dari 3 pria itu penuh dengan kebencian ketika mereka juga melihat kehadiran Yi Boceng. Pemimpin dari 3 pria berbadan kekar ini bernama Ming Tian, dan mereka berasal dari tentara pertempuran mendalam. Ming Tian dan juga 2 anggotanya yang lain, mereka berada di tahap akhir dari bintang 4 Dodi dan pernah berkonflik dengan Yi Boceng atau Xiao Yao di masa lalu. Tiba-tiba saja Ming Tian dan juga 2 anggota yang lainnya kini telah langsung mengepung Pak Tua Yi Boceng. Ming Tian sambil mengejek, dia mengatakan,
Pak Tua Yi, dunia ini sungguh sempit. Bisa bertemu Anda lagi di dalam tempat ini. Bagaimana keadaan Anda bisa menjadi menyedihkan seperti sekarang? Xiao Yao atau Yi Boceng hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian mengutuk tentang nasib buruk yang telah menimpa dirinya. Bahkan dia juga tidak menyangka akan bisa bertemu dengan musuh-musuh lama dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Ming Tian kemudian berkata, "Pak Tua Yi, apakah kau masih ingat dulu kau telah memimpin pasukanmu untuk merampas binatang iblis bintang 5 Dodi yang telah kita dapatkan dan kemudian juga melukai saudara-saudara dari tentara bayaran. Pertempuran mendalam milikku. Sekarang tampaknya surga telah memberikan bantuan padaku dan bisa dipertemukan kembali dengan dirimu." Yi Boceng atau Xiao Yao kemudian berkata dengan marah, "Ming Tian, omong kosong apa kau ini? Jangan memfitnahku. Saat itu jelas sekali bahwa kelompok tentara bayaran pertempuran mendalam milikmu lah yang telah menyergap kelompok kami dan bahkan mencoba merampas hasil buruan kami. Namun kau malah memutarbalikkan fakta dan malah menyerang kami pada saat itu. Apakah kelompok tentara bayaran pertempuran mendalam milikmu bisa lebih hina lagi?" Pak Tua Xiao Yao telah dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dia benar-benar tidak terima difitnah dengan cara seperti ini. Meskipun kelompok tentara bayaran Beihisi dari tetua Xiao Yao sudah bubar, tapi kehormatannya tetap terjaga dan tidak bisa dinodai dengan mudah. Ming Tian tidak menyangkal fakta itu dan kemudian dia kembali mencibir. "Lalu kenapa? Lagi pula mereka yang menentang kita tidak akan pernah berakhir dengan baik. Hei Pak Tua Yi, energimu tampaknya tidak stabil. Wahai saudara-saudaraku, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga. Mari kita singkirkan saja Pak Tua Yi Boceng ini." Mendengarkan kata-kata seperti itu, dua anak buah dari Ming Tian langsung tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Yi Boceng atau Xiao Yao langsung mengepalkan tinjunya. Dia merasa tidak akan pernah bisa lolos dari pengepungan tahap akhir bintang 4 Dodi, tapi dia juga tidak pernah kabur. Akhirnya Pak Tua Yi Boceng melambaikan tangan untuk mengeluarkan tombak emas miliknya. Sekalipun dia harus mati, akan tetap berjuang sampai akhir. Integritas dan juga harga diri itu sangatlah penting. Detik berikutnya, dua anak buah dari Ming Tian kini telah langsung melesat dengan cepat. Mereka mengayunkan palu besar dan juga pedang emas di tangannya dan memulai pertempuran dengan Pak Tua Yi Boceng. Sementara Ming Tian sendiri ketika menyaksikan pertempuran ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan dia juga sudah mengeluarkan kapak besar miliknya bersiap untuk melakukan serangan. Tubuh dari tetua Xiao Yao kini telah langsung terdorong mundur. Memanfaatkan hal seperti itu, Ming Tian pun bergegas maju mengayunkan kapak besarnya, dan Xiao Yao yang menyadari hal seperti ini pun langsung menangkis serangan kapak itu menggunakan tombak emasnya. Sekali lagi tubuh dari Xiao Yao terdorong mundur cukup jauh. Ming Tian hanya bisa tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia kembali mengeluarkan energi yang luar biasa dari kapak besarnya untuk sekali lagi memberikan serangan kepada Xiao Yao. Melihat serangan yang luar biasa dari seorang Ming Tian tersebut, raut wajah dari Xiao Yao langsung berubah drastis. Kekuatannya yang telah melemah membuatnya tidak berdaya melawan 3 orang di tahap akhir bintang 4 Dodi ini. Terlebih lagi, Xiao Yao kini telah menemukan masalah yang lebih fatal. Keringat dingin telah muncul di dahinya dan kemudian dia menunjukkan sebuah keputusasaan yang mendalam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Pak Tua Xiao Yao atau Yi Boceng ini akan benar-benar berakhir di tangan dari Ming Tian dan juga 2 anak buahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.